Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa Dokter Hipnopangcer dimanapun berada? Semoga selalu dalam kebaikan, semoga selalu dalam rasa syukur, penuh syukur. Kemudian semoga selalu dalam berada lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, di hari ini Sabtu seru di bulan Februari penuh cinta akan mengusung tema yaitu terapi cinta untuk hati yang terluka. Ya, yaitu mengusung tema terapi cinta untuk hati yang terluka. Oke, untuk sahabat, teman sejawat, saudara, pemirsa Dokter Hipnopangcer yang pernah ditinggal kekasih hati, yang pernah ditinggalkan pasangan hidup, anggota keluarga, orang tua, anak, suami, maupun keluarga lainnya, atau kepada sahabat yang pernah disakiti, dikhianati, ataupun para sahabat yang merasa dizolimi oleh orang-orang terdekat. Ya, pantengin terus siaran ini sampai tuntas mulai sekarang ya. Kita akan membahas topik, ada 4 topik tentang cinta. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah tentang hati. Yang kelima tentang terapi cintanya. Dan yang terakhir adalah afirmasi atau terapi cinta pada intinya pokoknya. Oke? Sudah siap semua? Waalaikumsalam. Kita mulai dari topik pertama, yaitu cinta. Ya, cinta. Apa itu cinta sebenarnya? Cinta adalah suatu emosi positif. Cinta adalah suatu kasih sayang yang kuat. Cinta adalah mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Jadi cinta adalah sebuah kasih sayang. Ya. Kemudian topik yang kedua adalah kasih sayang. Jadi cinta adalah kasih sayang. Maka apa itu kasih sayang sebenarnya? Ya. Apa itu kasih sayang? Kasih adalah luapan cinta atas dasar belas kasihan. Contoh nih, lagi dideketin berkali-kali oleh pasangan, didekati berkali-kali oleh pacar, atau lagi lagi PDKT oleh teman dekatnya. Nah, berulang kali dia menyatakan cintanya, berulang kali dia menyatakan ingin menjadi suami atau menjadi pasangan hidupnya, berkali-kali dia seperti itu karena kita merasa kasihan, karena kita merasa ada belas kasihan, maka kita menerima pinangannya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kasih, luapan cinta atas dasar belas kasihan. Sedangkan sayang apa? Ya, sayang itu adalah luapan cinta atas dasar menerima segala kekurangannya, menerima semua kekurangannya. Itu yang namanya sayang. Jadi kita harus bisa membedakan dulu mana yang disebut kasih dan sayang. Ya. Kembali lagi, cinta adalah kasih sayang, di mana kasih sayang itu dibagi menjadi 2, yaitu perbedaan kasih, yaitu luapan cinta atas dasar belas kasihan. Oke, setuju? Sedangkan sayang adalah luapan cinta atas dasar menerima segala kekurangan, apapun itu. Ya, contohnya menerima segala kekurangan pada saat pacar kita berselingkuh, kemudian pada saat tahu pasangan kita itu bersifat emosi atau keras, kemudian pada saat tahu dia itu lebih mementingkan pekerjaannya, mementingkan keluarganya, mementingkan teman-temannya, kemudian pada saat kita tahu pasangan kita itu atau orang tersebut adalah menyukai lawan jenis lain, menyukai orang lain, tapi kita tetap menerima, itulah yang disebut dengan sayang. Ya,
Jadi kalau misalnya pasangan kita, orang tua kita, atau orang-orang terdekat kita, ya, terlihat sifat aslinya, terlihat karakter aslinya, namun kita cepat meninggalkan, artinya itu belum disebut sayang, ya. Karena yang namanya sayang itu adalah luapan cinta atas dasar menerima semua kekurangan dan menerima segala kekurangan dari orang tersebut, dari orang terdekat kita, entah itu pasangan kita, kekasih hati kita, apakah anak-anak kita, apakah kerabat kita, ataukah teman pekerjaan kita, ataukah sobat karib kita, ya itu semua orang-orang terdekat kita. Ya, itulah yang disebut dengan sayang, yaitu luapan cinta atas dasar menerima segala kekurangan atau menerima semua kekurangannya. Ya, jadi walaupun kita disakiti, walaupun kita dizolimi oleh teman terdekat kita, walaupun kita merasa dia lebih mementingkan orang lain, nah kita tetap menerima segala kekurangannya. Siap menjadi orang yang selalu sayang, yang selalu menerima segala kekurangan orang terdekat kita, menerima semua kekurangan orang terdekat kita. Itulah yang disebut dengan sayang. Oke? Jadi kita harus bisa membedakan mana kasih dan sayang. Setuju? Iya, bagus. Nah, topik tadi pertama kita ngebahas tentang cinta, ya. Cinta itu tadi suatu emosi positif, ya. Cinta adalah kasih sayang yang kuat. Cinta adalah mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih dan kasih sayang. Jadi cinta kesimpulannya adalah kasih sayang, oke? Topik yang kedua kita membahas tadi tentang kasih sayang, oke? Kita diulang lagi. Apa yang disebut kasih sayang? Kasih sayang adalah luapan cinta yang atas dasar belas kasihan. Sedangkan sayang adalah luapan cinta atas dasar apa tadi? Ya, atas dasar menerima segala kekurangan, menerima semua kekurangannya. Oke. Nah, kita sudah membahas dua. Topik pertama adalah cinta, topik kedua adalah kasih sayang. Sekarang topik yang ketiga apa sih? Jadi sebelum kita melakukan terapi cinta, kita harus tahu dulu pengertian cinta itu apa sebenarnya, ya. Ya, cinta itu apa sebenarnya? Kita harus mengetahui dulu apa pengertian cinta itu sebenarnya. Ya. Nah, kemudian topik yang selanjutnya bagaimana cara mengungkapkan rasa cinta kita atau bentuk kasih sayang kita kepada mereka yang kita sayangi, kepada mereka yang tersayang. Ya. Cara mengungkapkan rasa sayang kita terhadap mereka yang tersayang, yaitu ada dua versi. Versi menurut manusia itu, pada saat kita menyayangi seseorang itu memberikan sebuah hadiah, memberikan sebuah buah cinta, memberikan sebuah kenang-kenangan. Itu adalah versinya manusia, ya, versi diri kita sendiri, ya. Jadi ada tiga versi, yaitu diri kita sendiri mengatakan bahwa bagaimana mengungkapkan rasa cinta atau kasih sayang ini, yaitu dengan satu memberi hadiah, buah cinta, kenang-kenangan, atau tanda cinta, ya. Kemudian versi yang kedua apa? Bagaimana mengungkapkan rasa cinta kita atau kasih sayang kita kepada orang-orang yang tersayang? Yang kedua, menegurnya. Contoh, kita melihat tingkah laku adik kita, melihat tingkah laku kekasih kita, kita melihat tingkah laku anak-anak kita melihat perilaku orang tua kita kurang baik, maka kita harus menegurnya. Betul? Ya. Menegur itu apa? Itu tanda sayang bukan? Ya, pada saat kita menegur anak kita, pada saat kita menegur adik kita, pada saat kita menegur kakak kita dengan baik-baik, itu adalah rasa sayang, rasa mengungkapkan rasa kasih sayang sebenarnya. Ya, karena dengan kita menegur, dengan kita memberitahukan bahwa itu kesalahannya, kemudian menegur bahwa itu adalah perbuatan yang keliru pada kekasih kita, pada anak, saudara atau orang tua kita. Apa ini semua karena benci?
pada saat kita menegur kepada pasangan kita, pada saat kita menegur kepada kasih kita, pada saat kita menegur kepada anak-anak kita, pada saat kita menegur kepada adik atau rekan kerja atau partner kerja kita, apakah itu rasa benci? Ya, bukan. Karena itu versi kita menyayangi seseorang, yaitu dengan menegurnya. Versi kita mencintai seseorang dengan memberitahukan bahwa itu tidak baik. Nah, itu versi sebenarnya. Jadi rasa cinta itu tidak selalu yang bagus-bagus. Oke, setuju ya? Jadi rasa cinta itu tidak selalu memberi. Rasa cinta itu tidak selalu memberikan buah cinta, memberi kenang-kenangan, tidak. Tapi dengan cara menegur, dengan memberitahukan bahwa itu keliru, itu adalah rasa cinta kita. Oke, setuju ya? Yang kedua tadi seperti itu. Jadi versi cara mencintai seseorang atau mengungkapkan rasa cinta atau bentuk kasih sayang itu kepada mereka tersayang, tadi ada versi memberi hadiah, kenang-kenangan atau buah cinta. Yang kedua adalah dengan menegurnya, ya, bahwa itu keliru. Karena dengan menegur bukan kita benci, tapi kita benar-benar cinta, yaitu kita betul-betul menyayanginya, betul-betul memperhatikannya dengan cara menegurnya. Oke, setuju ya? Ya. Sekarang yang ketiga apa versi menurut Allah? Ya. Versi menurut Allah, kasih sayang Allah itu ternyata diberikan berupa ujian. Ya. Loh, tiba-tiba kok kekasih saya berselingkuh sama orang lain? Loh, kok tiba-tiba saya melihat sahabat saya terdekat mendekati sahabat saya sendiri? Nah, itulah semua ujian. Ya. Kenapa? Karena kasih sayang Allah itu akan datang berupa ujian. Jadi yang namanya ujian itu semua ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi ingat, ujian Allah itu, semua ujian itu terasa tidak menyenangkan. Oleh karena itu, apapun yang diuji tentang kejadian yang lalu, apapun yang kita diuji oleh Allah, itulah kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi pada saat kita diuji, pasangan kita sudah banyak cerita kepada saya, sudah lama berhubungan, kekasihnya tiba-tiba menikah dengan yang lain. Kemudian sudah pacaran sama-sama, kemudian memutuskan hari hijabnya, tiba-tiba pasangannya tidak hadir. Kemudian ada yang sudah menyepakati bersama-sama hari H-nya dan lainnya, tiba-tiba tidak jadi. Ya, itu adalah semua ujian. Karena yang namanya ujian adalah tidak menyenangkan. Ya, harus percaya itu, ujian itu sangat tidak menyenangkan. Iya. Iya kan ya. Ya sayang, apa kabar? Oke. Ya. Oke, jadi apapun itu adalah ujian kehidupan. Dan ujian kehidupan itu datangnya, ingat, mendadak. Semua yang namanya ujian itu datangnya mendadak. Ya, itulah ujian kehidupan. Bedanya dengan ujian sekolah, kita belajar dulu, baru mengambil, baru kita ujian. Sedangkan ujian kehidupan, kita harus ujian dulu, baru bisa mengambil pelajaran dari ujian yang kita terima. Ya, jadi terus membedakan dulu. Ya, mana ujian kehidupan dan ujian dari ujian sekolah. Ujian sekolah pun begitu. Bagaimana kita mau naik tingkat? Bagaimana kita mau naik dari SD, dari playgroup, TK, SD, kemudian SMP, SMA, kuliah, S2, S3, STLR. Semua pasti melalui ujian. Ya, dan ujian itu pasti datangnya selalu mendadak. Ujian kehidupan dari Allah itu pasti datangnya mendadak. Dan semua ujian dari Allah itu rasanya tidak menyenangkan. Ya. Itulah bedanya ujian kehidupan dari Allah dengan ujian sekolah. Ujian kehidupan dari Allah datangnya mendadak. Kita bisa mengambil pelajarannya setelah kita menerima ujian itu, setelah kita mengambil ujian itu. Namun sedangkan ujian sekolah
kita harus belajar dulu, baru ujian. Oke? Ya. Jadi pada saat kita diuji oleh Allah, yang diucapkan yang disunahkan oleh Allah yaitu kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Terima semua bentuk kasih sayang Allah itu dengan kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tiba-tiba pacar kita udah lama pacaran pergi dengan wanita lain, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Tiba-tiba kita melihat sahabat saya yang satu-satunya itu mendekati pacar saya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah semua ujian. Ya, itu semua adalah ujian. Dan kita harus terima itu. Ya, itulah proses penerimaannya. Jadi terima semua bentuk kasih sayang Allah, maka balasannya itu adalah surga. Itu ada di surat Al-Imran 3, boleh dicatat ayat 133 sampai 136, ya. Jadi apapun bentuk ujian Allah, ya, baik yang menyenangkan mau tidak menyenangkan, dan biasanya itu ujian dari Allah tidak menyenangkan, maka jika kita bersabar, balasannya adalah surga. Oke, lihat di Al-Imran surat 3 ayat 133 sampai 136. Oke, nah itu topik yang ketiga, bagaimana cara mengungkapkannya. Tadi ada versi manusia, yaitu dengan memberi hadiah, tanda cinta, kemudian kenang-kenangan, kemudian ada juga dengan cara menegurnya. Nah, sedangkan versinya Allah, yaitu Allah, kasih sayang Allah itu dalam bentuk sebuah ujian. Ya, oke, sudah bisa membedakan ya ujian kehidupan dan ujian sekolah. Ya, sekarang kita membahas yang keempat, yaitu hati. Ya, hati atau cinta. Hati. Apa itu hati sebenarnya? Hati itu adalah salah satu organ sangat vital di tubuh manusia. Hati itu organ yang biasa kita sebut liver. Hati itu kurang lebih beratnya 1,5 kilogram. Ya, dia berada di sebelah kanan, di bawah rusuk kita sebelah kanan, di iga paling bawah sebelah kanan ya. Nah, itulah adalah hati. Jika organ hati ini bermasalah di tubuh manusia, maka seluruh organ di sekitarnya juga ikut bermasalah. Itu dalam kedokteran barat maupun di kedokteran timur adalah seperti itu. Hati adalah organ yang sangat vital, beratnya kurang lebih 1,5 kg. Jika hati ini bermasalah, maka maka organ sekitarnya juga ikut bermasalah. Oke? Dan hati itu adalah tempat lahirnya perasaan manusia. Di hati itulah tempat lahirnya perasaan manusia, baik senang, sedih, terluka, sakit, itu adalah tempatnya di hati. Ya? Jadi hati ini berperan membentuk sifat baik atau buruknya manusia. Bahkan ada sabda Rasulullah mengatakan, ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal darah, ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Namun sebaliknya, jika segumpal darah ini atau segumpal daging ini buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, itu adalah hati kita. Ya, itu ada di hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, jadi pada saat hati kita baik, kalbu kita baik, maka seluruh tubuh kita menjadi baik. Seluruh tubuh kita menjadi sehat. Seluruh organ di sekitarnya hati itu menjadi lebih baik lagi. Oke. Dan sebaliknya, pada saat hati itu buruk, maka seluruh tubuhnya pun buruk. Setuju ya? Oke. Yang mau bertanya bisa langsung aja di chat ya, di kolom chat ya. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui bahwa apapun pada saat hati terluka, pada saat ujian itu datang, yang pertama apa tadi kita? Ya, itu adalah ujian dari Allah. Itu adalah soal ujian dari Allah. Maka soal ujian itu harus kita terima dulu. Pada saat kita dikasih soal ujian nih, ya, nih kita dikasih soal ujian sama Allah. Nih soal ujiannya, ini soal ujiannya. Apa yang kita lakukan? Ya, kita harus menerima dulu soal ujiannya. Diterima, serah terima dulu soal ujiannya.
Rata-rata dan biasanya manusia itu ingin merubah soal ujiannya. Rata-rata manusia itu ingin merubah isi dari soal ujiannya. Ya, contoh, pasangan kita seperti itu, kekasih kita seperti itu, anak kita seperti itu, ya, rekan kerja kita seperti itu, ya, kemudian atasan kita seperti itu, bawahan kita seperti itu sifatnya. Menurut kita mereka berkarakter. Dan rata-rata manusia itu ingin merubah sifat orangnya. Rata-rata manusia itu ingin merubah karakter orangnya. Padahal itu adalah soal ujian dari Allah. Itu adalah soal ujian. Artinya pada saat kita diberi soal ujian, kita harus terima dulu dong. Oke? Setuju? Kita terima dulu soal ujiannya. Setelah diterima, mau dikerjakan silahkan. Soal ujian itu mau dicoret-coret silahkan. Soal ujian itu mau disobek-sobek juga silahkan. Soal ujian itu yang penting kita terima dulu. Nah, manusia biasanya tidak menerima dulu soalnya. Bahkan belum diperhatikan isi soalnya. Tapi dia ingin melemparkan soalnya. Nah, itu. Jadi yang pertama, apapun ujian Allah dengan hati yang terluka itu, apapun ujian Allah dengan orang-orang yang meninggalkan kita, orang-orang yang menzalimi kita, orang-orang terdekat kita yang sudah menjadikan sesuatu kepada kita, membuat patah hati kita, sudah membuat bucin kita, budak cinta terhadap orang itu, ya, hingga kita fokus pada orang itu, kita tersakiti. Nah, itu adalah ujian dari Allah. Artinya Allah cemburu. Apa? Artinya Allah cemburu kepada kita. Maka Allah berikan kejadian ini, Allah berikan ujian ini, ya, Allah berikan ujian yang menurut rekan-rekan atau teman ini adalah melukai hati kita. Ya, itulah yang namanya ujian, datangnya mendadak, dan setiap ujian harus kita terima dulu soalnya. Setuju ya? Kita terima dulu soalnya ya. Ya, setelah kita terima soal ujiannya, ujian dari Allah itu yaitu dengan membuat hati kita luka. Ujian Allah itu yaitu membuat hati kita sakit. Ujian Allah itu dengan membuat hati kita tidak nyaman. Nah, maka terima dulu rasa itu. Terima dulu hati itu. Terima dulu rasa ini. Terima kasih untuk love-nya. Terima dulu ujian dari Allah itu. Ya, setelah kita menerima ujian dari Allah itu, nah, baru kita kerjakan. Ya. Kerjakannya terserah, mau pakai hati, mau pakai jiwa, mau pakai apa, hasilnya tetap Allah lah yang menentukan. Iya. Iya. Iya, betul sekali Gania. Ya, betul Gania, saya bahas ya. Kebanyakan ketika kita mendapat ujian, saya baca chat dari Gania ya. Tetapi dok, kebanyakan ketika kita mendapat ujian, jangankan untuk bisa menerima, untuk berpikir bahwa ini adalah ujian dari Allah pun sangat sulit. Bagaimana untuk hal itu dok? Oke, bagus sekali pertanyaan yang Gania ya. Yang pertama, ganti kata-kata sulit. Ya, tidak mungkin Allah menguji seseorang di luar kemampuannya. Ingat, kita harus yakin dulu. Artinya kita adalah orang yang terpilih. Kamu adalah orang terpilih diberi ujian ini dengan kehilangan seseorang, dengan disakiti oleh seseorang, dengan dizalimi oleh seseorang. Ya, kita harus tetap berprasangka baik, tetap husnuzon kepada Allah. Jadi kata sulitnya kita ganti dulu menjadi mudah. Ya, yaitu saya mudah menerima ini karena saya tahu saya adalah orang terpilih dari jutaan orang, dari ratusan orang, bahwa Allah tidak mungkin menguji umatnya di luar kemampuannya. Maka terima rasa itu, terima ujian itu. Ya, setelah itu apa? Setelah kita menerima bahwa yakin bahwa Allah menguji adalah orang-orang yang terpilih, maka bersyukurlah. Ya, bersyukurlah bahwa kalianlah orang yang terpilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang terpilih ya, yang dipercaya oleh Allah diberikan ujian itu. Betul, baik pun
trauma ditinggalkan pasangan di dunia, maupun trauma ditinggalkan pasangan di akhirat, maupun trauma ditinggal menikah dengan pasangannya sudah lama menjalin hubungan, itu adalah semua adalah ujian. Ya, dan yakinlah Dina, bagaimana untuk menghilangkan trauma tersebut? Ya, yang pertama yaitu terima dulu, tetap ya. Terima dulu kejadian itu, ikhlaskan, dan terus dengarkan syarat ini sampai akhir. Nanti terakhirnya kita ada terapi ya, Dina. Oke, Gania mudah-mudahan terjawab ya. Jadi ganti dulu kata-kata sulit menjadi mudah. Ya, setelah mudah, makin lama makin mudah, dan kita lebih nyaman, dan kita lebih fokus pada tujuan kita. Oke, ya. Jadi, ya. Oke, mungkin terjawab ya, Gania dan Dina. Oke, kita terus. Nah, terus pantengin terus. Nah, sekarang yang masih stay tune di sini, silahkan tulis di kertas apa yang menjadi traumanya, apa yang menjadi ujiannya saat ini. Silahkan tulis di kertas semua. Oke, sudah siap kertasnya? Tuliskan di kertas ya. Oke, yuk kita sama-sama. Sudah siap? Kita terapi cintanya, terapi rasanya, rasa di hatinya. Yuk, kita mulai. Ya, sekarang silahkan kepalkan tangan kita, kepalkan tangan kanan kita, dan simpan di dada kiri kita. Ya. Dan setelah simpan di dada kiri kita, inilah pusat rasa damai kita. Inilah pusat rasa syukur kita. Inilah kolbu kita. Bayangkan ini adalah kolbu kita, ini hati kita dan jantung kita. Sebesar kepalan tangan kita. Oke. Sekarang silahkan pejamkan matanya. Pejamkan matanya, kemudian katakan pada hati kita, pada kolbu kita, tempat lahirnya cinta ini. Cinta yang hilang, cinta yang tersakiti, hati yang terluka, hati yang dizolimi. Katakan kepada hati, tempat lahirnya cinta yang sudah lama ini. Oke. Ya. Walaupun ikuti kata-kata saya, kita memulai untuk terapi. Yuk, ikuti kata-kata saya. Walaupun hati saya terluka karena ditinggal kekasih, karena ditinggal pasangan hidup, karena ditinggal orang tua saya, mama saya, papa saya, karena ditinggal kakak saya yang mewalikan saya, yang menikahkan saya. Walaupun hati saya terluka karena dikhianati dan sakiti, saya pasrah, saya ikhlas, saya terima semua ini ya Allah. Saya terima semua ini ya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah. Karena semua ini ujian. Karena semua ini adalah ujian hati ini. Karena ujian ini adalah bukti kasih sayangmu kepadaku ya Allah, kepada hambamu ya Allah. Maka Allah tidak ingin berpaling kepada orang, dan Allah pun tidak menginginkan kita berpaling kepada siapapun, pada orang lain kecuali kepada Allah. Kita ulang lagi. Walaupun hati saya terluka karena ditinggalkan kekasih, karena ditinggalkan pasangan hidup, orang tua, ibu, bapak, mama, papa, kakak yang menikahkan saya, anak,
atau karena hati saya pernah dikhianati dan disakiti, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya terima karena semua ini adalah kehendak Allah, karena semua ini adalah ujian darimu ya Allah, karena semua ini adalah bukti cinta Allah kepada umatnya, bukti cinta Allah kepada hambanya. Dan saya percaya saya adalah orang yang terpilih, karena Allah tidak ingin saya berpaling dari Allah, dan Allah pasti menggantikan yang lebih baik lagi. Sekali lagi, yang terakhir, 3 kali, ulangi lagi. Walaupun hati saya terluka karena ditinggalkan kekasih, karena ditinggal pasangan hidup, karena orang tua saya, karena mama dan papa sudah meninggalkan saya di dunia ini, karena ibu dan bapak sudah tidak ada di dunia ini, karena anak, karena kakak yang telah menikahkan saya sudah tiada, karena saya merasa dikhianati, karena saya merasa disakiti, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas ya Allah, saya terima karena semua ini adalah kehendak-Mu Allah. Saya terima karena semua ini ujian pada hati ini ya Allah. Saya terima ini semua adalah bukti cinta Allah kepada hambanya. Dan saya terima karena sayalah orang yang terpilih. Karena Allah pun tidak ingin kita berpaling padanya, selain padanya. Baik, bagus sekali. 3 kali. Nah, sekarang setelah kita melakukan afirmasi kepada diri kita, setelah kita melakukan menerima kejadian itu semua dengan tadi, kita lanjut dengan afirmasi diri. Kita lanjut terapi hatinya dengan kata-kata yang positif, dengan kata-kata yang baik. Ikuti dari sekarang, kita lakukan 3 kali juga. Mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya, saya siap menjadi pribadi baru, menjadi pribadi yang selalu positif, merelakan dan menerima setiap kejadian hidup ini. 1 cinta hilang, tumbuh 1000 cinta dari Allah. Dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya bukan bucin hamba, tapi saya bucinnya pemilik hambanya. Saya budak cinta pemilik hambanya, bukan hambanya, bukan makhluknya, tapi saya adalah budak cinta dari pemilik hambanya. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya tidak akan bersandar kepada makhluk. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya hanya bersandar kepada sang pemilik makhluk. Dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, setiap saya mengingat kejadian itu, saya semakin kuat, saya semakin dekat kepada Allah, karena saya percaya dengan menjadi kekasih Allah, ujian itu akan semakin mudah dilepaskan, ujian itu semakin mudah diterima, dan semua ini adalah yang terbaik bagi saya. The best choice in the world adalah menurut-Mu ya Allah, karena janji-Mu itu benar, karena janji-Mu itu adalah benar, karena Allah akan gantikan cinta yang terbaik, yaitu cinta sejati, hanya miliknya, hanya darinya. Oke, ikuti 2 kali lagi. Mulai hari ini, detik ini, sekarang, dan seterusnya, saya siap menjadi pribadi baru, selalu positif, merelakan dan menerima setiap kejadian hidup yang lalu, cinta yang terluka, hati yang terluka, menerima semua kejadian hidup. 1 cinta hilang, 1000 cinta Allah datang. 1 cinta hilang, tumbuh 1000 cinta Allah yang datang. Mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, saya menjadi budak cinta pemilik hambanya, pemilik makhluknya, yaitu Allah. Bukan pemilik makhluknya, tetapi pemilik makhluk sebenarnya, yaitu Allah. Dan mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya, yang terbaik darimu adalah saat ini. The best choice in the world menurutmu adalah ujian ini. Dan ini adalah posisi terbaik untuk saya. Dan ini adalah orang-orang terpilih, termasuk diri saya, untuk melangkah lebih baik lagi. Dan Allah pasti menjanjikan hal lebih baik itu. Maka lakukan segala sesuatu karena Allah. Maka segala sesuatu ujian karena Allah.
ujian dari Allah lebih dimudahkan, maka kita melangkah lebih ringan. Jalani hidup ini lebih tenang, penuh cinta, menikmati dan mensyukuri kehidupan yang kita terima saat ini. Oke, itu. Dan ingat, mulai hari ini, detik ini, sekarang dan seterusnya, setiap saya mengingat kejadian itu, saya semakin dekat kepada Allah. Setiap saya mengingat kejadian itu, maka saya percaya Allah menggantikan yang lebih baik lagi. Dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, hilang satu, maka tumbuh 1000. Yakin akan hal itu. Ayo Dina pasti bisa, Dina pasti mampu, Gania pasti bisa, Gania pasti mampu. Karena kitalah orang yang terpilih. Kitalah orang yang terpilih oleh Allah dari ratusan orang. Dan kita harus yakin itu. Kita mampu melaluinya. Dan mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, jika di dunia ini belum dipantaskan oleh saya, maka pantaskanlah diri kita di hadapan Allah. Maka Allah akan datangkan pasangan kita yang lebih pantas. Maka Allah akan mendatangkan orang-orang yang pantas untuk diri kita. Maka Allah akan mendatangkan orang yang terpilih untuk kita, yang terbaik dari orang-orang yang pernah meninggalkan kita. Dan yakinlah, Allah akan memasangkan diri kita kepada siapapun. Makhluk Allah akan berpasang-pasangan di surganya kelak. Ingat, janji Allah itu benar. Maka ujian Allah itu pasti tidak mudah, tidak menyenangkan, tapi Allah janjikan surga bagi mereka yang menerima dan sabar. Ya, betul. Ya. Jadi mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, siaplah menjadi wanita yang luar biasa, menjadi orang-orang yang terpilih, dan yakinlah ini semua adalah karunia Allah. Ini semua adalah kasih sayang Allah. Ya. Contoh pada saat cerita Nabi Ayub, kasih sayang Allah diberikan penyakit, diberikan keturunannya menjadi hilang semua, diberikan pasangannya tidak ada, diberikan dia hidup sendirian dengan penyakitnya. Itulah kasih sayang Allah kepada Nabi Ayub. Namun setelah dia menerima bertahun-tahun, belasan tahun dia dengan penyakitnya, maka Allah datangkan, dia sembuhkan seketika. Dia sembuhkan penyakitnya. Dia hadirkan lagi pasangan hidupnya yang lebih baik lagi. Dia hadirkan, diberikan lagi anak-anak yang lebih baik lagi dari anak sebelumnya yang sudah ditinggalkan. Maka ingat, janji Allah itu benar. Janji Allah itu selalu benar. Dan ingat akan hal itu. Ya, dan ingat, perempuan itu sangat dimuliakan. Perempuan itu sangat berharga. Setiap tetes air mata akan dihitung oleh Allah. Setiap tetes air mata akan diperhitungkan oleh Allah. Maka bersabarlah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolongmu, dan yakinlah positif, wahai wanita, dan husnuzon kepada Allah. Bahagia itu dari hati. Jika kita bahagia, maka seluruh hidup kita menjadi bahagia. Ya, semua bermula dari hati. Pada saat hati kita bahagia, maka seluruh tubuh kita, jasad kita menjadi bahagia, dan kita bisa mengalirkan kepada orang-orang sekitar kita menjadi orang-orang yang bahagia. Kita bisa mengalirkan kepada sekitar kita menjadi orang-orang yang luar biasa karena diri kita bahagia. Ya, jadi perempuan memang layak untuk bahagia karena diri kita yang bahagia. Bahagiakan diri kita dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Oke? Mungkin mudah-mudahan terjawab, Gania. Dan terima kasih juga. Amin, amin, amin. Terima kasih Novian dari Bismillah, disehatkan, dikuatkan, dimampukan. Oke, sama-sama Bu Novi. Terima kasih tanpa batas juga. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga siaran ini bermanfaat untuk mereka. Hati terluka menjadi mereka hati yang bahagia. Oke, bahagia itu dari hati. Jadilah hati kita bahagia untuk diri kita sendiri, baru kita berbagi dengan yang lain. Ya, karena kita adalah gardu listrik yang akan mengaliri listrik ke manapun. Kita adalah wanita dimuliakan oleh Allah, maka energi yang luar biasa pada Allah akan luar biasa lagi. Oke, cukup sekian. Terima kasih yang sudah bergabung. Semoga mulai hari ini, detik ini dan seterusnya, kita menjadi wanita yang kuat. Apapun ujian dari Allah itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Apapun ujian dari Allah itu adalah kasih sayang Allah, dan kita adalah orang-orang terpilih dari Allah. Yakinkan hal itu, dan ingat,
Dan ingatlah, hati ini adalah milik Allah. Hati ini adalah yang membawa kebaikan Allah. Tapi ingatlah, pada saat hati ini baik, maka seluruh jiwa ini baik. Pada saat hati ini bahagia, maka seluruh tubuh ini menjadi bahagia. Bahagiakan diri dulu sebelum kita membahagiakan orang lain. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.